Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri masih tersambung bersama kami ya. Ini kalau Masih. terakhir tadi kita berbincang mengenai keterangan saksi ahli ini juga tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan mutlak begitu oleh majelis hakim. Nah, kalau kita mengingat Mas bahwa kasus ataupun juga dugaan pelecehan seksual ini kan sebelumnya sebenarnya sudah SP3. Bahkan di persidangan sebelumnya ini juga sudah dipatahkan oleh sejumlah saksi ahli juga begitu. Namun nampaknya di persidangan kali ini meskipun saksi yang kemudian dihadirkan ini adalah dari JPU, bisa dikatakan meringankan dari terdakwa Putri Chandrawati itu sendiri ataupun juga bahkan membuka peluang adanya dugaan pelecehan seksual dengan data-data dari psikologi forensik. Ya, saya nggak tahu ya apa nuansa kebatinan yang terjadi di ruang persidangan. Tapi biasanya hal semacam ini ada apa ya, tindakan secara cepat yang dilakukan oleh jaksa untuk mengingatkan biasanya bahwa fokus kita ini sebenarnya bukan lebih ke sana ya. Tapi karena ini dimulai oleh Pak Jaksa bertanya, ya mungkin ini dilihat sebagai peluang dan kesempatan oleh penasihat hukum untuk menyampaikan hal itu. Sehingga akhirnya bergulirlah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Tapi memang kalau mau dari awal, saya udah pun pernah diundang di salah satu TV pun saya sudah sampaikan harusnya ini sudah clean and clear dari awal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak FS dan Bu Pesi Iya. agar ini tidak terbawa ke berikut-berikutnya. Nah, kalau tadi benar dikatakan Mbak Tiara sudah ada SP3, itu kan sudah produk hukum yang konstitusional bahwa kalau dikeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan sesuai dengan amanat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP itu ada kemungkinan satu perkara atau tindak pidana itu dihentikan, Mbak Tiara. Misalnya dengan alasan bahwa perkara itu bukan perkara pidana, kemudian tidak ditemukan cukup bukti. Berarti tidak ada minimum 2 alat bukti tadi. Nah, berarti kan kalau kita bicara dalam kasus yang diajukan oleh Bu PC, ini kan berarti nggak ada visumnya, nggak ada hal yang lain ya, sehingga kita nggak bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya sosial tadi. Apakah ini mau melaporkan atau tidak, tapi karena ini akan dibawa ke ranah hukum, maka syarat formalnya harus terpenuhi juga bahwa harus ada alat bukti pendukung itu. Nah, itu nggak no debat di situ harusnya. Yang kedua, agar ini menurut saya kemarin menjadi linear, tidak bermaksud mengajari ya, tapi kalau kuasa hukumnya jeli, kemarin tuh dari awal pra peradilan, Mbak Tiara. Tapi pra peradilannya juga nggak dilakukan. Pra peradilan itu salah satu objek perluasannya adalah dia melakukan pra peradilan karena adanya satu penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka yang dianggap tidak benar, tidak tepat karena proses-prosesnya ada yang dilanggar dan lain sebagainya itu dapat diuji. Batu ujinya adalah di pra peradilan. Nah, berarti linear dengan hal sekarang kalau dibunyikan ya, bahwa dari awal mereka beranggapan bahwa memang tidak pernah ada maaf, bahwa benar ada pelecehan tadi. Nah, sehingga itu yang kemudian disampaikan juga ada kronologi yang berbeda. Nah, tapi kan karena mereka sadar bahwa ada tindak pidana yang di ujungnya adalah pembunuhan, ada orang yang meninggal, ada yang mati di situ, maka itu yang kemudian akhirnya mungkin nggak diambil langkah pra peradilannya. Jadi jalannya tuh jadi nggak ekstrim kanan atau kiri gitu ya. Jadi berusaha untuk di tengah-tengah. Nah, dari awal pun saya sudah sampaikan bahwa ya ini akan jadi upaya terakhir dan satu-satunya untuk meyakinkan bahwa pembunuhan ini bisa dilogikakan atau terjadinya hal ini bisa dilogikakan. Bahkan di ujungnya ditambahi lagi bahwa kesalahannya itu utuhnya ada di Eliezer. Kalau menurut cerita yang di awal itu kan dibangun ini semua dilakukan tembak opsi skenario tembak menembak, bahkan ditembakkan senjata itu oleh Pak FS ke dinding. Itu kan dalam kerangka untuk membela kepentingannya Eliezer kan. Nah, padahal kalau kita tangkap sejatinya malah nggak begitu. Malah ini hanya untuk menghindari kesalahan ke mereka, tapi kemudian dialihkan ke orang lain, yaitu Eliezer. Jadi bahasanya menurut saya menarik untuk dikaji. Jadi bahasanya kalau kita terima secara mentah-mentah memang berkorban untuk orang lain. Jadi dia ini victim di sini. Jadi korban malah. Korban dari Eliezer yang harusnya cuma disuruh hajar tapi nembak begitu kan. Padahal ini kan keterangan yang dibantah berkali-kali.
Nah, sedangkan keterangan yang harusnya didukung oleh alat buktinya tadi sekali lagi kebetulan nggak ada semua, gitu ya. Pas pemanggilan ke lantai 3 nggak ada, lantai 2 nggak ada, tapi kebetulan yang ketika menyorot ke sana itu tidak menunjukkan adanya satu tindak pidana. Ya orang lagi turun dari mobil, jalan masuk ke rumah kan bukan tindak pidana, Mbak Diara. Nah, tapi ketika misalnya ada melihatkan mengeluarkan pistol, tembak menembak di situ, ada tembakan di situ, nah, itu mungkin kita nggak akan berdebat sepanjang ini kan. Jadi ini satu perkara yang menurut saya perlu kehati-hatian dalam menilai setiap fakta tadi. Nah, jadi jangan karena oh karena dia sudah seorang justice kolaborator berarti dia benar semua. Agar ini tidak terjadi katakan upaya untuk menyalahkan atas tanggapan yang diberikan. Nah, padahal kan untuk mengingat ini nggak gampang, Mbak. Ini kejadian yang sudah berbulan-bulan lamanya. Ya, dengan doktrinisasi peristiwa ini harus begini, harus begitu, ya. Belum lagi ketidakyakinan seseorang karena dia mungkin juga merasa terancam keselamatannya karena dia merasa dia orang yang kecil. Sehingga ini kan satu hal yang menurut saya nggak mudah untuk bisa menerangkan ini detail. Nah, jadi selama apa yang disampaikan itu menurut saya masih minor ya kesalahannya dalam hal penyampaian, menurut saya masih bisa dimaafkan. Tapi ketika ini berkaitan dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan, masalah bahwa semua orang nggak tahu ada peristiwa tembakan itu hanya taunya satu orang, ini kan agak aneh. Nah, ini yang perlu dikejar di situ. Tapi hakim sekali lagi, kalau saya lihat dari reaksinya, nah kita nggak tahu ya konsistennya nanti sampai kepada putusan seperti apa. Tapi sejauh ini saya melihat hakim sangat sensitif terhadap apa yang disampaikan oleh para pihak ya. Jadi hakim juga membuka diri untuk menilainya secara objektif, tidak hanya melihat dari sisi satu terdakwa, tapi juga dari semua terdakwa. Diberikan kesempatan yang sama, kemudian dinilai semua hal yang disampaikan tadi itu dengan fakta-fakta yang hakim terima juga. Nah ini kan untuk membuat ini kan nggak gampang, ini ibarat puzzle udah tercerai-berai nih. Ini harus dicoba di mapping lagi, coba lagi untuk diurutkan peristiwa-peristiwanya. Terlalu banyak jalinan cerita dan juga terlalu banyak melibatkan orang, juga itu menurut saya satu hal yang akan menjadi ketertarikan hakim dalam menilai putusan ini. Apakah kalau memang jalinan ceritanya benar tidak ada penembakan oleh Pak FS misalnya, atau kita nggak usah bicara Pak FS lah, ini nanti dikira kita tendensius ke satu orang. Katakanlah ada satu peristiwa tindak pidana di rumah seseorang, ada CCTV yang mendukung bahwa dia tidak melakukan tindak pidana, dia tidak melakukan penembakan. Mungkinkah CCTV itu hilang atau rusak? Itu saja deh sederhananya. Begitu kira-kira Mbak Tiara. Oke, tentunya masih banyak yang kemudian ini harus digali, sekalipun persidangan ini sudah memasuki mungkin minggu sekitar ke-14. Tapi tentunya kita berharap untuk majelis hakim ini dapat memutuskan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin begitu ya. Terima kasih banyak Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News Kasus Sambo. Dan Breaking News masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.